Haleluya. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Haleluya. Selamat hari Minggu bagi setiap jemaat Tuhan, Gereja GKKI Philadelphia serta seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Sahabat dan saudara, malam hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita yang terbaik bagi Allah kita. Amin. Kita mau katakan bahwa Dia Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Allahku dahsyat. Semua karena
Sungguh kami bersyukur kalau kami boleh ada sekarang ini. Kau berikan kesempatan untuk kami boleh memuji, menyembah-Mu, masuk ke dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa, yang kami boleh rasakan, yang kami boleh nikmati, terutama penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami kesempatan untuk terus kami boleh memiliki hubungan yang indah dengan Engkau, karena darah-Mu telah tercurah bagi kami untuk menebus dosa kami, untuk menyelamatkan kami, sehingga kami berani menghampiri tata kasih karunia-Mu, sujud menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami percaya pujian penyembahan kami naik ke surga menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya Kau sudah hadir Tuhan, melawat setiap kami, menjamah hati setiap kami, memuaskan dahaga kami, memulihkan hati kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Setelah kami memuji menyembah-Mu, tiba saatnya kami dengar kebenaran firman-Mu. Sebab itu berbicaralah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kami pengertian-pengertian yang baru, membukakan rahasia-rahasia baru, untuk kami boleh dapatkan sesuatu yang baru yang berasal daripada Tuhan, untuk kami boleh menguatkan setiap kami di hari-hari terakhir ini Tuhan. Sebab kami tahu kekuatan itu hanya berasal daripada-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dimanapun berada. Saudaraku, mari kita buka firman Tuhan. Kita bersyukur kita kembali bertemu walaupun lewat siaran live ini. Tapi kami percaya kasih Tuhan tetap melimpah di dalam hidup setiap kita. Mari kita buka firman Tuhan. Saya ambil dari 1 Petrus pasal yang keempat. Satu Petrus pasal yang keempat, mulai dari ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sama-sama buka firman Tuhan. Saya ambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Kalau sudah ketemu, mari kita baca-baca. Saya bacakan, kita simak sama-sama saudaraku dimanapun berada. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ini adalah firman yang mengajar kita supaya kita bersyukur ya. Sekalipun dalam saat situasi sangat sulit saat ini adalah penderitaan yang sedang dialami oleh seluruh dunia sebenarnya. Saya percaya bukan hanya kita, seluruh dunia sedang menghadapinya saudara. Tapi saya percaya ini baru awal dari penderitaan yang sedang terjadi. Dan ke depan kita tidak tahu apa yang penderitaan apa lagi yang sedang kita tunggu. Itu tinggal kita jalanin aja hidup ini. Tapi saya percaya, sebagai orang percaya, kita harus benar-benar serius. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh berjaga-jaga. Karena saya percaya hari-hari ini adalah jahat. Dan saya percaya hari-hari ini adalah masa kesukaran yang begitu sangat-sangat luar biasa.
Tapi saya percaya kita yang ada di dalam Tuhan, kita memiliki sesuatu yang luar biasa, yaitu kasih Kristus, yang terus bisa membuat saya dan Bapak Ibu Saudara memiliki keintiman dengan Tuhan. Kenapa? Karena kasih Kristus telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus-Nya, karena Allah kita telah memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Oleh sebab itu, saya percaya penderitaan yang kita alami hari-hari ini itu tidak seberapa, saudaraku. Dan saya percaya ke depan ini kita nggak tahu, ya, penderitaan yang lebih berat bagaimana kita nggak ngerti. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa penyertaan Tuhan tetap ada dalam hidup setiap kita. Oleh sebab itu, kita memiliki persekutuan dengan Tuhan karena Roh Allah ada di dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu kita percaya kita menjadi kuat, kita menjadi kokoh, tidak bisa digoyahkan oleh situasi yang sedang kita hadapi hari-hari sedang berjalan terakhir ini, saudaraku. Karena kita tahu kita sedang melihat seluruh dunia sedang mengalaminya. Bahkan kalau saya perhatikan, ya, gak ada orang yang membanggakan diri lagi sekarang ini. Apa yang mau dibanggakan? Kecantikan juga gak ada guna sekarang ini. Kenapa kita bilang gak ada guna? Artis-artis aja juga di lockdown juga semuanya, ya kan? Gak ada yang bisa membanggakan dirinya, ya. Mau cari pekerjaan, ya, orang yang sudah kerja aja sekarang sedang dirumahkan, saudaraku. Ya, banyak orang yang di-PHK. Bahkan orang mau cantik, mau ke pesta juga, ya, salon juga sedang mengalami penderitaan juga. Kenapa? Karena mereka jadi sepi, ya. Orang pesta-pesta juga sedang mengalami sepi, ya. Bahkan penyanyi-penyanyi pesta saya lihat pada datang ngamen, ya, bawa itu, ya, alat-alat musik sendiri untuk ngamen, ya. Karena mungkin mereka juga dapurnya juga sudah susah untuk berasap, saudaraku, karena situasi yang sedang dihadapi oleh dunia hari-hari terakhir ini. Tapi ini firman Tuhan ini luar biasa. Kesudahan segala sesuatu dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Saya percaya, ya, di setiap zaman memang selalu ada api siksaan, ya. Tapi berbeda-beda, saudaraku. Mungkin sekarang kita tidak menghadapi siksaan atau penganiayaan, ya. Tapi yang sedang kita hadapi adalah masalah yang sangat besar sekali, yang dunia juga sedang menghadapinya, saudaraku. Tidak ada yang luput, saudaraku, ya. Bahkan setiap pemerintahan, setiap negara kita lihat sedang mengalami kesusahan yang sangat besar, saudaraku, ya. Bahkan kalau kita perhatikan di negara maju aja juga sedang demo besar-besaran hari-hari terakhir ini, saudaraku, ya. Itulah yang sedang terjadi. Jadi gak usah kita heran dengan nyala api siksaan yang datang kepada kita sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kita. Jadi gak usah kita heran melihat situasi yang sedang kita hadapi hari-hari terakhir ini, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa yang sedang kita hadapi, saudaraku, yang terjadi atas kita hari-hari terakhir ini. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, sekalipun kita sedang mengalami kesusahan yang sangat luar biasa, dikatakan bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudaraku, suatu saat kita akan melihat, saudaraku, Kristus menyatakan kemuliaannya, dan saudara dan saya akan ikut bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Itulah kebanggaan saudara dan saya, karena kita ditentukan untuk turun dihukum bersama-sama dengan dunia. Kita tidak turun dihukum bersama-sama dengan orang-orang fasik, tetapi kita diselamatkan karena anugerah dan kasih karunia daripada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku, sekalipun kita sedang menghadapi situasi yang sangat sulit hari-hari terakhir ini, kita bersuka cita. Kenapa? Karena di dunia ini kita hanya sementara. Karena dunia ini sedang menuju kebinasaannya. Dunia ini adalah dunia yang fana. Tetapi tempat kita adalah di dalam kekekalan, hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Oleh sebab itu, mari kita bersuka cita senantiasa, saudaraku. Kita bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi lesu, tetapi terus buka hati kita untuk Tuhan. Saya percaya kita tidak akan mampu menghadapinya dengan kekuatan kita,
Tapi ketika kita selalu datang dengan merendahkan hati kita, membuka hati untuk Tuhan, untuk Roh-Nya bekerja di dalam hidup setiap kita, saya percaya saudara dan saya akan kuat menghadapi situasi yang sedang terjadi hari-hari terakhir ini. Dan saya percaya kita sedang dibawa Tuhan ke dalam pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Mungkin selama ini kita sudah salah berpikir, saudaraku ya. Karena kita lihat orang hidupnya enak, kita mau ikut seperti orang hidupnya seperti itu, saudaraku ya. Kita mungkin untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang saat inilah, mungkin banyak orang sedang mengalami penderitaan ya. Boleh saya katakan penderitaan karena biasanya hidupnya hura-hura, hidupnya hidup mewah, hidupnya serba uang, tetapi sekarang ini sedang mengalami proses yang luar biasa. Tapi saya percaya ketika saudara dan saya mau diproses sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi, kita menyesuaikan diri kita dengan apa yang sedang terjadi hari-hari terakhir ini, saudaraku. Di situ kita bisa bersyukur. Kenapa kita bersyukur, saudaraku? Karena Tuhan sedang mengajar kita dan kita sedang dipersiapkan untuk suatu kehidupan yang sangat sederhana di rumah kita masing-masing. Itu yang saya syukuri hari-hari terakhir ini, saudaraku ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Misalnya anak-anak bebas jajan di luar gitu kan. Sekarang gak ada yang keluar, tinggal di rumah semuanya. Jadi apa yang dihidangkan, dimasak oleh orang tua bisa dinikmati dengan luar biasa. Dan saya lihat ya, anak-anak juga kita semua menjadi orang-orang yang gemuk-gemuk, saudaraku. Kenapa gemuk-gemuk? Karena biasanya nggak teratur makan karena jajan ya di luar. Tapi sekarang bisa ya, bisa kumpul semua ya. Dan luar biasanya tadinya mungkin nggak pernah beribadah bersama-sama, sekarang sedang beribadah bersama-sama. Tinggal kita, saudaraku, mau enggak membuka hati kita untuk bersekutu di rumah kita masing-masing ya. Sekalipun beberapa orang kita sedang menyesuaikan diri dengan gereja-gereja kecil ya, gereja-gereja rumah. Karena kita nggak tahu ke depan akan situasi apakah kita tetap bisa bebas beribadah atau bagaimana, kita belum tahu. Walaupun ini situasinya sebenarnya sudah mulai new normal ya, tapi sesuai dengan protokol kesehatan ya. Ada anjuran dari pemerintah, ada yang harus ditaati oleh gereja atau semua orang, saudaraku. Tetap menjaga jarak ya, tetap pakai masker ya. Kalau datang ke gereja cuci tangan ya. Jadi kita harus tetap patuhi. Dan kita nggak tahu ya, apakah dengan cara seperti itu COVID-19 ini akan bisa berhenti atau bagaimana. Bisa juga terjadi sebaliknya, saudaraku. Kalau dia semakin banyak orang yang kena, walaupun tadi dia sudah mulai dibebaskan, bisa suatu saat kita juga akan di lockdown kembali. Kita nggak akan tahu, saudaraku. Oleh sebab itu, mari persiapkan diri kita ya, untuk menyesuaikan diri kita dengan situasi yang sangat sulit hari-hari terakhir ini, saudaraku ya. Dikatakan di sini, berbahagialah kamu jika kamu dinistakan nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Saya percaya, saudaraku, walaupun kita nggak bebas ya, nggak bebas kita untuk beribadah seperti dulu ya. Kalau dulu bebas, sempit-sempit pun bisa menari, melompat dengan bebas. Doa puasa kita bisa berekspresi dengan bebas, dengan luar biasa. Tapi hari-hari yang sekarang ini harus dibatasi. Kenapa saya katakan harus dibatasi? Kalau di tempat ini kita bisa bebas berjingkrak, mau menangis, mau melompat, mau menari, mau bersuka cita, mau berteriak, bisa bebas di tempat ini. Tapi kalau di rumah kita, mesti kita jaga juga, saudaraku. Kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Supaya apa? Supaya kita juga tidak menjadi batu sandungan kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga depan belakang rumah kita. Tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa tetap eksis menyembah di dalam roh dan kebenaran? Mari kita belajar menyesuaikan diri sesuai dengan situasi yang sedang terjadi di rumah kita masing-masing. Dikatakan berbahagialah kita karena kita dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada pada kita. Kalau ada roh Allah dalam hidup kita, pasti kita dinista, saudaraku, ya kan? Pasti kita mengalami nistaan, saudaraku. Kenapa? Karena dunia tidak suka dengan pekerjaan roh Allah. Kenapa? Karena roh Allah sedang menerangi dunia ini, saudaraku. Menerangi semua kegelapan yang tersembunyi. Itu yang diterangi, makanya orang gak suka, saudaraku.
Tetapi orang yang mau membuka hati, dia rindu untuk Tuhan menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya untuk membebaskan dirinya dari segala ikatan belenggu dunia ini yang membawa kepada kesesatan, yang membawa kepada kemunafikan. Dia rindu membuka hatinya untuk apa? Untuk Roh Allah bekerja di dalam hidupnya, sehingga semua hal yang tersembunyi, yang tidak disukai Tuhan, semua tersingkir dari dalam kehidupan setiap orang yang sungguh-sungguh membuka hati untuk Roh Kudus. Luar biasa, saudaraku. Janganlah ada di antara kamu yang menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Janganlah ada, dikatakan firman Tuhan ini, di antara kita yang menderita. Banyak orang menderita, dimasuk di penjara karena dia membunuh. Karena dia juga dikatakan, saudaraku, mencuri, ya, sehingga dia masuk bui. Dan juga ada orang yang menderita karena penjahat atau pengacau. Banyak orang mengalami seperti itu. Tetapi kita bukan seperti itu, saudaraku. Kalaupun kita menderita, karena Kristus ada di dalam hidup kita. Kenapa? Karena Kristus pun mengalami seperti itu juga penderitaan. Kita juga akan mengalami penderitaan sama seperti Kristus, saudaraku. Luar biasa. Oleh sebab itu, saya percaya hari-hari terakhir ini kita sedang diproses oleh Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saudara, ini sedang terjadi, ya. Penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Kenapa sebenarnya penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri? Supaya kita tidak turut dihukum bersama-sama dengan dunia. Amin, saudaraku. Luar biasa, ya. Tuhan itu mengasihi setiap kita. Oleh sebab itu, gerejanya dulu yang lebih dulu dihakimi. Supaya apa? Supaya gereja menjadi gereja yang murni. Gereja menjadi gereja yang benar-benar mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Kalau kita perhatikan sekarang ini, banyak orang-orang yang sudah, saudaraku, nggak tahan, ya, nggak tahan, sedang diproses oleh Tuhan melalui kejadian yang sedang dihadapi oleh dunia hari-hari terakhir ini. Tapi firman Tuhan katakan, saudaraku, dikatakan di sini, kita harus bersuka cita. Karena kenapa? Karena dari rumah Allah sendiri yang pertama-tama dihakimi. Dikatakan kalau di rumah Allah aja, saudaraku, kalau anak-anak Tuhan yang Tuhan itu senantiasa menyertai, Tuhan itu senantiasa campur tangan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena Rohnya ada, diam di dalam batin kita, membuat kita bersekutu dengan Dia, membuat kita bisa mendengarkan kebenaran yang Tuhan sedang nyatakan, yang apa yang sedang terjadi hari-hari terakhir ini, saudaraku. Kalau kita aja pun hampir-hampir gak kuat, saudaraku, bagaimana dengan orang yang tidak percaya kepada Injil Allah, yaitu orang-orang fasik, orang-orang dunia, orang-orang yang saudaraku, yang tidak percaya kepada Injil Allah. Dikatakan firman Tuhan. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Orang-orang benar aja hampir-hampir tidak diselamatkan. Hari-hari penderitaan yang seperti ini, saudaraku. Orang gak kuat, orang gak tahan. Kalau dia setengah-setengah di dalam Tuhan, saya percaya dia akan mundur dari Tuhan, akan surut dari Tuhan. Tapi orang yang tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dia akan semakin kokoh. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya, yaitu termasuk saudara dan saya. Sekalipun kita nggak bisa bebas beribadah, tapi Roh Allah itu tidak membatasi kita untuk bisa bersekutu dengan Dia dimanapun kita berada, asal ada kerinduan, kehausan, kelaparan akan Dia. Saya percaya Tuhan itu adalah Allah yang maha hadir, Tuhan itu adalah Allah yang maha tahu, Tuhan itu adalah Allah yang maha sangat mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu, Dia akan memampukan kita, memberikan kita kekuatan supaya iman kita tetap kokoh, tidak bergoncang, tidak bisa digoyahkan oleh gelombang dunia yang sedang terjadi hari-hari terakhir ini. Itulah kita bersyukur, saudaraku, ya. Dikatakan kalau orang-orang benar aja hampir-hampir tidak diselamatkan, saudaraku. Kenapa? Karena begitu beratnya tekanan hari-hari terakhir ini. Dan saya percaya ke depan ini juga mungkin akan lebih berat lagi tekanan yang sedang kita hadapi yang akan datang. Oleh sebab itu, biarlah semua jemaat Tuhan mempersiapkan diri terus
terus membuka hatinya untuk Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Kenapa? Untuk kita bisa masuk terus ke ruang Maha Kudus lewat memuji dan menyembah. Kita sangat bersyukur karena kita diajar di sini bukan hanya mendengarkan gembala kita di sini, tapi gembala kita di sini mengajar kita untuk senantiasa membawa kita masuk ke ruang Maha Kudus. Karena gembala kita yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus yang senantiasa menuntun kita kepada rumput yang hijau dan ke mata air yang tenang. Dan saya percaya Dia akan berbicara kepada kita secara pribadi. Dan saya percaya ketika Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi, itulah yang membuat kita kokoh, tidak bisa digoyahkan oleh gelombang apapun yang sedang terjadi hari-hari terakhir ini. Dan saya percaya saudaraku, firman Tuhan ini sedang digenapi hari-hari terakhir ini. Kalau orang-orang benar aja hampir-hampir tidak diselamatkan katanya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Injil Allah? Saya percaya Injil Allah itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, saudara. Ya, ketika kita selalu percaya bahwa Tuhan itu begitu mengasihi setiap kita, bahwa Tuhan itu selalu peduli akan kehidupan kita, dan saya percaya Dia akan terus menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran yang membuat kita terus akan mengalami pertumbuhan secara rohani. Kenapa kita mengalami pertumbuhan? Karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya percaya dunia ini tidak akan bisa mengalahkan kita. Kenapa kita nggak bisa dikalahkan dunia ini? Karena kita tahu kekuatan itu berasal daripada Tuhan sendiri. Firman itu akan menjadi kehidupan ketika Roh Allah membukakan kepada saudara dan saya. Dan itu yang membuat kita kuat, saudaraku, untuk bertahan menghadapi situasi yang sedang terjadi hari-hari sekarang ini. Sekalipun kadang-kadang mungkin kita sudah nggak tahan, lalu kita menyerah kepada Tuhan. Justru di situ Tuhan campur tangan, turun tangan untuk menolong dan menguatkan saudara dan saya. Dan saya percaya, saudara, dikatakan karena itu menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta dengan setia. Dikatakan karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Saya percaya, saudaraku, situasi yang sedang terjadi hari-hari terakhir ini adalah kehendak Allah. Kenapa saya katakan? Karena seluruh dunia sedang mengalaminya. Karena seluruh dunia sedang mengalami proses, mengalami hari-hari yang seperti ini, saudaraku. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, baiklah kita menyerahkan hidup kita, menyerahkan jiwa kita dengan selalu berbuat baik dan selalu setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Itulah yang Tuhan minta dari kehidupan kita. Kita selalu menyerahkan jiwa kita kepada-Nya. Kenapa kita harus serahkan jiwa kita kepada-Nya? Karena Tuhanlah pertolongan kita, karena Tuhanlah perlindungan kita, karena Tuhanlah yang memelihara kita, karena Tuhanlah yang akan menuntun kita ke dalam jalan-jalannya yang benar, saudaraku, sehingga kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hanya ucapan syukur yang terus keluar dari mulut kita yang mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Dia tidak pernah tidak baik, saudaraku. Apapun situasi dunia ini, Tuhan kita tetap baik adanya di dalam hidup setiap kita. Oleh sebab itu, mari kita buka hati kita, kita serahkan seluruh jiwa kita kepada Pencipta dengan selalu berbuat baik, kata firman Tuhan, dengan setia kepada Pencipta kita. Sekalipun situasi sulit, kita tetap setia. Setia kita mengikuti Yesus, setia kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, setia kita dengar-dengaran firman Tuhan, setia kita, saudaraku, dalam segala hal kita tetap setia di dalam mengikut Tuhan, saudaraku. Jangan karena situasi yang sangat sulit sehingga kadang-kadang kita memberikan perpuluhan pun kita jadi gak setia. Ya bisa juga masuk di akal, saudaraku, ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya untuk dimakan aja gak cukup, bisa jadi alasan dan masuk di akal juga, saudaraku. Tapi kalau kita setia kepada Tuhan, saya percaya Tuhan yang memelihara saudara dan saya. Tuhan yang terus menuntun kita. Tuhan yang terus mengajar kita untuk mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa. Memberikan ide-ide yang baru, apa yang harus kita kerjakan. Biarlah Dia yang bekerja di dalam hidup setiap kita. Ketika kita selalu menyerahkan jiwa kita kepada Pencipta yang setia kepada kita. Saya percaya, saudaraku, ini waktunya kita terus berjaga-jaga.
Ini waktunya terus kita persiapkan diri kita untuk sesuatu yang mungkin lebih ada kesusahan yang lebih lagi ke depan. Karena kita nggak tahu saudaraku sampai kapan ini COVID ini akan berhenti. Tapi saya percaya saudara, sekalipun ini terus terjadi, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan akan tetap terjadi di dalam hidup setiap kita. Oleh sebab itu, biarlah kita lewati, kita lalui masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini dengan sukacita, dengan selalu mengucap syukur, dengan selalu mempersiapkan hati kita untuk terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena itulah kekuatan kita untuk melewati masa-masa sukar ini. Kalau itu yang kita lakukan, kita buka hati kita untuk Roh Kudus dimanapun kita terus berada. Saya percaya kita menyembahnya masuk ke ruang Maha Kudus. Disitulah kita mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa perbuatanmu nyata di dalam hidup setiap kami. Kau mengajar kami bahwa hari-hari ini semua dunia sedang mengalami sesuatu masa sukar yang luar biasa. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sedang membentuk kami, menuntun kami untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang semakin sulit. Dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menuntun kami dengan rohnya yang kudus. Ketika kami selalu membuka hati dan merendahkan hati kami untuk Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Kami percaya air kehidupan itu terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering, memenuhi hati kami, memuaskan dahaga kami, memberikan kami kekuatan yang baru dan sukacita dari surga memenuhi hidup kami, sehingga kami bersukacita sekalipun di dalam situasi yang sangat sulit. Kami tahu bahwa Tuhan terus akan menuntun kami, memberikan tangan kanan kami, sehingga kami beroleh kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ini sudah selesai dibagikan, tapi Roh-Mu yang Kudus akan memberikan pengertian-pengertian yang baru kepada setiap sidang jemaat-Mu. Dimanapun kami berada, semua kami diberkati kebenaran firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu, mampukan kami untuk merenungkan dan melakukannya, supaya firman itu digenapi dalam hidup kami. Karena kami tahu penghakiman itu dimulai daripada rumah Tuhan. Kalau kami percaya di dalam penghakiman itu Tuhan tetapnya bercampur tangan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri. Kunci G. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti dimanapun Anda berada, kita menghadap tahtanya, kita mendekat dengannya. Ya, makasih.
kita masuk kepada perjamuannya, semeja dengannya. Lalu dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, ini adalah tubuhku yang kuberikan kepadamu. Ketika engkau memakannya, jadilah menjadi peringatan bagimu. Makanlah. Lalu dia mengambil cawan dan dia berkata, inilah darahku yang tercurah bagimu. Ketika engkau meminumnya, jadilah ini menjadi perjanjian baru bagimu. Minumlah. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Engkau berarti terima kasih Tuhan, sudah hampir 3 bulan kami Tuhan dibatasi semua kegiatan-kegiatan kami keluar. Selama hampir 3 bulan semua aktivitas itu menjadi dilemahkan, sehingga Tuhan akhirnya kami menjadi orang yang banyak duduk diam di kakinya. Tuhan, Engkau ingin membuat gerejamu supaya mereka tidak hanya punya aktivitas yang seolah-olah mengasihi, tetapi sebenarnya mereka hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bukan mendekatkan mereka denganmu. Tetapi Engkau paksa sedikit, bahkan Engkau paksa dengan kuat, sehingga kami Tuhan harus pada masa-masa ini mendekatkan diri kepadamu. Tuhan, setelah 3 bulan Tuhan, kehidupan kami denganmu semakin hangat, semakin membara, bukan semakin melemah, karena konsentrasi kami untuk berjumpa denganmu justru bertambah, dan itulah yang semakin fokus kami kerjakan. Terima kasih Tuhan atas tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita katakan amin. Haleluya. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore malam hari ini. Kita juga sudah menerima tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Ini tiba saatnya kita masuk pada pengumuman. Pengumuman yang pertama untuk ibadah selanjutnya akan diinfokan kembali melalui grup WA dan sosial media. Jadi terus tunggu info selanjutnya untuk ibadah kita minggu depan. Pengumuman kedua bagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan Philadelphia yang mau memberikan persembahan, persepuluhan serta persembahan misi, bisa langsung mendaftar di grup Philadelphia untuk segera di list dan akan dijemput ke rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing oleh tim
yang bertugas. Lalu pengumuman selanjutnya tetap menjaga kesehatan, ikuti arahan pemerintah, ikuti setiap prosedur kesehatan, dan tetap semangat, tetap bernyala-nyala di dalam Tuhan. Itu saja pengumuman pada malam hari ini. Ketika kita mau menutup ibadah kita, saya dapat kembali bangkit. biasa ini, Engkau akan memurnikan kami, yang emas akan semakin murni. Artinya Tuhan, semua apa yang kami kerjakan selama ini, Tuhan, Engkau uji. Kalau selama ini yang kami kerjakan hanya aktivitas yang dilihat oleh manusia dari luar, dan itu saja yang kami kerjakan, ketika Engkau tak izinkan kami melakukan keluar, maka tidak ada yang tertinggal. Tetapi kalau selama ini kami terus, Tuhan, punya kerinduan datang kepadamu seperti Maria, ketika dihentikan kegiatan di luar, maka kami akan semakin murni, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya seluruh jemaat Philadelphia dimanapun berada, mereka telah diajar untuk banyak diam di kaki Tuhan. Kami percaya mereka semakin membara, semakin mengasihi Tuhan. Peribadahan secara pribadi begitu terus menerus terjadi, ya Tuhan. Karena memang itu yang utama, itulah yang kekuatan yang menjadi kami kuat, sehingga ketika datang badai itu Tuhan, kami tetap dapat bertahan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengasihi semua jemaat-Mu dimanapun berada. Sebentar kami akan undur dari tempat ini. Penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, kehangatan-Mu terus Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih. Saudara, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat. Damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, kehangatan, kedekatan terus terjadi kepada hidup sekarang sampai selama-lamanya.
sepertinya sudah ada kelonggaran dari pemerintah, tapi untuk kita ibadah seperti biasa itu masih kami pikirkan dulu dari pihak pekerja. Kalau nanti kita merasa sudah layak untuk kita ibadah, maka kami akan umumkan lewat WA. Itu saja bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.